Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga pagi hari ini kalian tetap cerah, ceria, dan tetap semangat dalam menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita masuk pada tema 3 yaitu makanan sehat. Di subtema kedua, bagaimana tubuh mengolah makanan pada pembelajaran pertama. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kelancaran dan kemudahan dalam menerima pembelajaran kita di pagi hari ini. Pada pembelajaran kita pertama pada pagi hari ini, kalian buka buku tema kalian halaman 2. Ayo mengamati. Sudah? Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar di berikut ini? Ini adalah salah satu gambar makanan sehat. Nah, sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Apakah kriteria dari makanan yang sehat itu? Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, bacalah dialog di bawah ini dengan seksama. Nah, kalian baca buku tema kalian pada halaman 3. Di situ ada dialog antara Dayu, Edo, dan Siti. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Nah, ini kalian amati ya, gambar pada slide itu. Kalimat-kalimat yang umumnya digunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amati iklan yang ada pada slide di atas dengan seksama. Kemudian tuliskanlah apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut pada kolom berikut. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca, diskusikan dengan anggota keluargamu tentang beberapa hal berikut. Kata-kata kunci dari iklan tersebut, ciri-ciri dari sebuah kata kunci. Yang ketiga, alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta perkiraan sebagai berikut. Nah, ini. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi tentang kata kunci tersebut. Nah, sudah, sekarang buka buku tema kalian halaman 6. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi sehingga dapat menghasilkan susu? Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang bisa aku konsumsi? Bagaimana aku mencernanya? Tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang organ pencernaan hewan dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia?
Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memama atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memama biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencernaan lumpur. Kamu perhatikan proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga, saliva. Merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Selain itu, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, ini bagian-bagian yang ada pada lambung sapi. Ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Berikut bagian-bagian dari lambung sapi. Rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Yang kedua yaitu retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Omasum atau perut kitab. Di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus.
Setelah mempelajari proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi, sekarang gambarlah hewan sapi seperti pada gambar di samping pada kertas gambar kalian. Buatlah gambar semenarik mungkin, kemudian lengkapi gambar tersebut dengan hal-hal berikut. 1. Memberi nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi. Yang kedua, memberi tanda panah atau gunakan warna merah untuk menggambarkan penjelasan makanan pada sistem pencernaan sapi. Yang ketiga, mewarnai gambarmu sebaik dan semenarik mungkin. Jangan lupa untuk menuliskan nama kalian. Usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.